Halo kawan, selamat datang di Kyoto Business Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah tebu, lebih tepatnya sejarah industri tebu di Indonesia. Jadi, ada kawankah tahu mengenai apa itu tebu? Tebu adalah salah satu tumbuhan yang tumbuh di daerah tropis yang dekat di daerah delta ataupun daerah-daerah yang mengandung banyak cadangan air. Awalnya tebu ditemukan di India, lalu menyebar di Mesir hingga ke daerah-daerah Austronesia. Daerah Austronesia itu meliputi daerah Asia Tenggara sampai ke daerah Pasifik, kepulauan Pasifik. Nah, lalu apa yang menarik dari tumbuhan yang seperti rumput ini? Menariknya adalah tumbuhan ini mengandung kadar gula yang cukup tinggi dibandingkan tumbuhan lain seperti jagung ataupun aren atau palem. Selain itu, daya tumbuhnya lebih cepat dibandingkan yang lain. Jadi, zaman dahulu, tebu sering digunakan sebagai pemanis buatan, lebih tepatnya alami sih. Dari sari tebu dijadikan balok gula, dan awalnya bukan gula putih. Bentuk gula tebu itu seperti gula Jawa yang ada yang bundar, ada yang tabung, yang warnanya coklat itu awalnya. Jadi proses pembuatan gula itu dimana ada dua roll atau gulungan batu yang saling berhimpitan, yang keduanya digerakkan oleh tenaga orang, tenaga hewan seperti kerbau atau sapi, ataupun tenaga air yang menggunakan kincir air. Jadi kedua batu tersebut, anggap aja dua batu ini tebu. Nah, ini digiling, tebunya ditaruh sini, perasannya itu jatuh di bawah yang sudah disiapkan bejana atau semacam wajan besar untuk menampung perasan. Setelah itu, perasan dari tebu disaring, kemudian digodok atau direbus selama beberapa kali sampai dia berwarna coklat dan kekentalannya itu sesuai dengan yang diinginkan. Awalnya masyarakat Tionghoa yang menemukan proses pembuatan ini, dan industri pertamanya ada di daerah Banten. Nah, uniknya industri gula dan industri gula tebu dengan industri aren hampir bersamaan. Cuma mengapa yang gula tebu lebih melejit dibandingkan gula aren? Jadi ceritanya begini, gula aren itu berasal dari pohon palem ataupun nila ataupun pohon-pohonan yang meneteskan gulanya membutuhkan waktu. Ibarat seperti menadah karet, dia butuh proses. Tetesnya kadang sehari baru dapat satu gelas ataupun berapa untuk satu pohon. Memang kalau kadar manisnya lebih manisan yang gula aren, tapi untuk efisiensi lebih cepat gula tebu dibandingkan gula aren. Dan perlu kawan ketahui bahwasannya gula tebu
awalnya warnanya coklat, kemudian industri gula putih awalnya dari Eropa, khususnya di zaman zaman VOC. Di zaman VOC mereka membeli gula dari para pengusaha Tionghoa. Mereka pesannya gula yang perasan, jadi tidak jadi, bukan olahan jadi. Mereka pesannya adalah yang udah perasan ini ditaruh di gentong, dikirim ke Batavia, kemudian dikirim lagi ke Belanda untuk disulingkan. Nah, melihat potensinya bahwasanya gula itu cepat ditanam, kemudian hasilnya lebih banyak dibandingkan gula aren ataupun gula yang lainnya, orang-orang Belanda mulai semacam apa ya, bahasa Jawanya itu kayak wis kalap lah, kayak sudah wah ingin menguasai. Makanya industri gula awalnya yang di Jawa lebih banyak gula aren berganti orientasi menjadi gula tebu, sampai ada yang terjadi geger pecinan sampai memakan korban. Itu salah satu dari intrik perdagangan yang kadang tidak baik sih, yang ini sekarang akan menjadi namanya monopoli. Setelah VOC menguasai industri hulu sampai hilir gula, ternyata di negara asal mereka lagi kacau-kacaunya, diinvasi oleh Prancis. Di dalam negeri juga amburadul karena kasus korupsi yang menimpa para pejabat VOC sampai tahun 1799 VOC dinyatakan bangkrut. Di dalam negerinya mereka sudah amburadul, di sininya pun juga harus mengakui tidak punya apa-apa untuk mengembalikan kas negara yang sedang porak-poranda di Belanda. Dicetuskanlah yang namanya tanam paksa, yaitu semua komoditas yang menghasilkan harus diwajibkan ditanam di daerah koloninya dengan aturan 1/5 tanah milik warga wajib nanam tanaman yang disuruh atau diperintahkan oleh VOC. Waktu itu yang cepat adalah pertama gula, 2 teh, 3 kopi, keempat tembakau, kelima semacam tembakau sudah ya. Yang kelima adalah kina. Mengapa kina? Karena waktu itu sedang terjadi malaria dan juga menjadi bahan industri. Kembali lagi ke gula, mengetahui potensi yang besar tersebut, hampir semua daerah di Pulau Jawa dan juga di di Sulawesi Selatan ditanami yang namanya tebu. Sumatera ada juga, cuma di daerah-daerah selatan yang dekat dengan Jawa mereka menanam tebu, lalu mereka membangun yang namanya daerah penelitian, kawasan penelitian untuk menjaga kualitas dan juga membuat varian baru agar tebu yang ditanam memiliki kualitas yang baik, cepat tumbuhnya
dengan hasil yang banyak. Setelah itu, dari gara-gara tebu melebar ke berbagai sektor. Dari industri tebu, dari perkebunan tebu terciptalah yang namanya pabrik gula. Dari industri tebu terciptalah yang namanya masyarakat industri. Masyarakat yang dulunya petani, buruh tani, lambat laun mereka ikut pabrik tebu yang waktu itu menjadi primadona. Dari tebu juga muncul yang namanya industri kereta api, karena nggak mungkin membawa kereta membawa tebu gelembungan yang satu truk itu. Dulu belum ada truk, jadi pertama mereka ikat tebu itu lalu dihanyutkan di sungai yang ditarik dengan sapi ataupun kerbau. Nah, karena caranya kurang efektif, makanya diciptakan yang namanya, dibuatlah jalur kereta api yang menghubungkan antara perkebunan ke pabrik. Setelah ke pabrik langsung dibawa ke pelabuhan. Nah, dari industri tebu juga muncul juga kebiasaan masyarakat, mulai dari tayuban, terus mulai muncul, mohon maaf ya, prostitusi. Dari tebu juga muncul bentengnya yang namanya pesantren. Dari sini juga muncul juga yang namanya pergerakan, kesadaran masyarakat bahwasanya kita kerja di tanah sendiri tapi bayarannya kok gak sesuai. Nah, perlu kawan ketahui, pabrik gula yang ada di Jawa dan juga Sulawesi Selatan menjadi penopang ekonomi Belanda kala itu, yang waktu itu sedang kolab-kolabnya, habis di ibarat sepak bola dibantai habis-habisan oleh Prancis. Tapi pas Napoleon kalah, merdeka tapi hancur porak-poranda. Nah, bagaimana cara memulihkannya? Yaitu mereka mencari yang cepat, dana cepat dari Indonesia. Dulu belum Indonesia, namanya Nusantara, Hindia Belanda lebih tepatnya. Jadi kita tidak sadar, bukan tidak sadar, kita tidak membayangkan bahwasanya dari tumbuhan tersebut bisa membawa sejarah. Manisnya tebu terkadang tidak manis, manisnya tebu kadang menyimpan pahitnya sejarah. Tapi dari baca sejarah kita harus belajar bahwasanya kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika agak susah berbicara. Saya mohon maaf jika mungkin kurang jelas ataupun kurang ditangkap. Saya mohon kritik dan saran agar bisa lebih baik lagi. Saya Geta Salamet, salam.